Cerita dimulai saat Joyce yang menyapa Sung Ju. Ia pun langsung mengajak agar rapat segera dimulai. Dan rapat dipimpin oleh Hon Woo. Hon Woo menjelaskan bahwa isi laporannya meyakinkan jika Somatek mampu membayar hutang mereka kepada Bank Jisan dengan menerapkan biaya utama dan kenyamanan serta teknologi percetakan 3 dimensinya, sehingga Somatek masih mampu bertahan berdiri tanpa melakukan workout. Di situ Hyung Woo telah menyanggah penjelasan dari Hon Woo. Dilihat dari laporannya, jika Somatek masih membutuhkan suntikan dana lagi untuk menjalankan penjualannya, pihak Hyung Woo dari firma untuk klien sudah tidak akan memberikan sebuah pinjaman, karena klien gagal dalam mengembalikan hutangnya. Dan Joyce yang menyusul menyanggah, jika ada sebuah permintaan produk dan di dalam laporan tidak menyebutkan harga dan barang yang akan terjual, jika berharap Somatek diselamatkan tanpa memeriksa aliran dana kas, apakah Somatek juga akan memakai uang muka jika produk mereka laris terjual, untuk menyelesaikan masalah aliran dana kas? Dan bagaimana jika pembeli membayar dengan surat sanggup bayar? Apakah akan lari ke bank lagi? Dari penjelasan tersebut Han Jae-kyun mengingat masa lalunya, jika Jisoo mengemis meminta agar perusahaan Habit Konstruksi milik ayahnya ditolong, namun ditolak olehnya. Kemudian Joyce yang dibawa Sung Jo ke atas gedung. Sung Jo berkata jika dirinya sangat mencemaskannya selama ini. Namun Joyce yang tak peduli dan berkata jika Yang Jisoo bukanlah yang dulu lagi. Han Jae-kyun berkata jika Somatek mempunyai posisi yang sama dengan Habit Konstruksi. Ia meyakini jika Jisoo anak dari Yang In-ho pemilik Habit Konstruksi datang untuk merampas dan mengambilnya. Dan Hyung Woo pun dengan rasa khawatirnya, ia berucap apakah Jisoo sadar jika dirinya telah menukar laporan ketika itu. Kemudian wakil presidir Han Jae-kyun menemui Jisoo. Jika dia terkejut dengan kedatangannya sebagai pemilik HK Private Equity, Jisoo memberitahu datang bukan karena ayahnya Yang In-ho maupun Sung Jo, melainkan untuk bisnis, dan Jisoo meminta agar dirinya diperlakukan seperti klien lainnya, dengan hormat dan santun. Di lain sisi Sung Jo menanyakan tentang Joyce yang melalui panggilan, dan ada sebuah informasi jika beberapa orang juga menanyakan keberadaannya. Keesokan harinya, Sung Jo menemui ayahnya. Ia meminta agar tidak mengusik Joyce yang dengan perubahannya saat ini. Namun ayahnya mengatakan jika orang itu berubah maka dia akan diperlakukan dengan berbeda juga. Di lain tempat Hon Woo menemui Yeon Ah untuk bertanya, mengapa HK Private Equity tidak mencoba melakukan merger dan akuisisi, tapi malah menyerahkan ke tempat perusahaan mereformasi struktural. Yeon Ah menjawab jika kreditur tidak terdaftar di sebuah buku besar, maka harus membayar sesuai hutang perusahaan, maka akan mengalami kesulitan besar apalagi jika mereka menuntut. Selain itu jika ada tunggakan pajak, tidak ada perusahaan yang berjalan tanpa sebuah pinjaman. Bukan masalah untuk pukulan bagi perusahaan, selama bisa membuat kerjasama dengan bank, tunggulah dengan tenang saat perusahaan jatuh, maka telanlah dengan bulat-bulat. Kemudian Hon Woo bergegas menemui Sung Jo, melaporkan jika akun Bank Somatek telah diblokir oleh Bank Jisan, di mana uang itu untuk menggaji karyawan mereka. Jika mereka tidak bisa menggaji mereka maka salah syarat Somatek untuk workout, berarti Somatek bisa dijual ke orang lain walaupun Jisoo berubah pikiran. Sung Jo mengatakan salah satu untuk menyelamatkan Somatek adalah menginvestasikan dana baru. Namun dari mana dana yang ia dapatkan? Semua pasar tahu jika Bank Jisan memutus hubungan dengan Somatek, maka solusi tersebut bukanlah jalan keluarnya. Hon Woo berharap kita berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikannya meski akhirnya kalah. Kita harus menyingkirkannya bukan malah membereskannya, seperti Habit Konstruksi dulu. Setelah itu beruntunglah Hon Woo berpapasan dengan pimpinan Somatek yang ingin membakar Bank Jisan, sehingga ia dapat mencegah untuk melakukannya. Kemudian Han Jae-kyun menenangkan Kan Hyung Woo agar tetap santai mengenai tindakan Jisoo, karena Han Jae-kyun mendapatkan informasi bagus dari pihak Jisoo, karena jika mereka mempunyai niat lain maka mereka melakukan sesuatu, sehingga Han Jae-kyun menyarankan Hyung Woo untuk diam dan menonton saja dulu.
Kemudian berlanjut di mana Honwo menemui Jisoo. Jika ia memberitahu bahwa sebenarnya pihak Jisoo hanya menginginkan teknologi dari Somatek tapi bukan perusahaan, dan Honwo memberitahu rahasia teknologi yang dimiliki Somatek. Jika ia menekan tombol enter maka seluruh dunia akan tahu secara gratis. Di situ maksud dari Honwo membujuk Jisoo agar merubah pikirannya alih-alih memaksakan Somatek untuk workout. Honwo meminta agar menjadi investor, namun Jisoo menolak karena jika rahasia teknologi Somatek diunggah ke internet secara gratis, maka Somatek menjadi cangkang kosong yang tidak laku. Jika tersebar kabar tersebut, maka semua orang akan meniru hal tersebut. Di situ Honwo meninggalkan sebuah dokumen seraya berkata itu sebuah fakta. Di keesokannya, Jisoo dan Honwo saling bertemu membahas tentang laporan yang telah Honwo berikan. Jika sebenarnya Sungjo adalah korban dari ayahnya sendiri Han Jae-kyun, di mana Han Jae-kyun merubah laporan habit konstruksi ketika pemakaman ibu Sungjo. Saat itu Bang Jisan menutup mata berpura-pura tidak mengetahuinya. Namun Jisoo tetap tidak peduli dan berusaha pergi walaupun Honwo berulang kali meyakinkan. Lalu ketika buntu, Honwo yang sedang berduaan dengan Yeon-ah, secara tidak sengaja Yeon-ah berucap tentang penggadaian. Berkat Yeon-ah Honwo mendapatkan sebuah ide. Sementara di lain tempat, pimpinan Jin Taesu Bang Jisan memberi tanda stempel di sebuah surat syarat workout dalam kesepakatan bersama oleh Jisoo, Han Jae-kyun dan Hyung-woo. Namun secara tiba-tiba Direktur Bang Jisan Han Jae-gi mendapatkan telepon jika Somatek telah membayar uang dengan sejumlah banyak. Di saat bersamaan Sungjo mendatangi mereka semua dan memberitahu jika hutang Somatek telah dibayar tunai dengan menunjukkan sertifikat pelunasannya. Disusul Honwo yang datang memberi surat putusan jaminan, sehingga semua itu membuat Bang Jisan kehilangan haknya sebagai kreditur untuk memaksa Somatek melakukan workout, dan Taile Accounting tidak bisa lagi membenarkan penjualan Somatek, sehingga rencana dan kesepakatan yang keji bisa digagalkan oleh Sungjo dan Honwo. Setelah itu Sungjo mengajak Jisoo minum bersama. Di situ Sungjo berusaha mencairkan masalah masa lalu di antara mereka, namun tetap saja Jisoo masih belum bisa menerimanya. Kemudian muncullah Ahn Sung Yeon, wakil presiden Departemen Audit yang lama terbaring sakit, berpapasan dengan Han Jae-kyun dan Hyung-woo. Secara tiba-tiba menanyakan anak buah kesayangannya Kang Hyun yang berhenti tiba-tiba, dan penasaran apa alasan Kang Hyun berhenti. Dan ia menegaskan jika dirinya akan mengencangkan lagi tingkat kedisiplinan departemen di bawah kepemimpinannya, setelah longgar selama ia tinggal. Dan ia merintahkan anak buahnya untuk mencari tahu klien VIP Han Jae-kyun. Karena anak buahnya yang bernama Kang Hyun telah dipecat tanpa sebab, Ahn Sung Yeon ingin membalaskannya 3 kali lipat. Dan berlanjut di sebuah taman, Honwo dan Jisoo mengobrol. Jika Jisoo sedikit berbagi informasi, seseorang atas nama AN mengirimkan uang ke HK Private Equity, dan Jisoo di Korea hanya tinggal sementara. Dan akhirnya dua departemen pun dipertemukan, Departemen Audit dan Departemen Penasihat, di mana wakil Ahn Sung Yeon dan wakil presidir Han Jae-kyun dipanggil oleh presidir untuk membahas kemandirian terkait Bang Jisan, di mana Departemen Audit ingin mengaudit Bang Jisan. Namun di situ Han Jae-kyun secara halus mengancam, karena pengeluaran dan pemasukan lebih besar daripada pengeluarannya. 감사 파트 지분은 좀 늘지만 들어가 질 파트 34만을 받습니까? Setelah rapat selesai, Ahn Sung Yeon memberitahu kepada Han Jae-kyun jika Departemen Audit akan bekerja lebih keras untuk meringankan beban Departemen Penasihat. Tak lain itu adalah sebuah ancaman yang dilontarkan pada Han Jae-kyun. Di akhir cerita Ahn Sung Yeon terkaget dengan sebuah laporan ia baca, sementara Honwo menambah daftar nama di penyelidikan.